Lanjut. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah yang boleh dimandikan dengan sekufu. Jika pria, maka yang memandikan adalah pria atau sekufunya. Sebaliknya, jika perempuan, maka hanya perempuan atau sekufunya. Siapkan bilik khusus dan tertutup untuk memandikan jenazah. Sebaiknya tidak ada yang menonton. Selain menghormati jenazah, hargai juga keluarga yang berduka. Jenazah bisa dipangku atau diletakkan di tempat tinggi seperti dipan atau di meja. Tutupi bagian aurat jenazah. Bisa menggunakan kain basah atau sarung. Mulai basuh atau bersihkan jenazah dari area kiri ke kanan. Bersihkan jenazah mulai dari bagian kotor terlebih dahulu. Bersihkan dari bagian pembuangan belakang. Basuh area wajah, kepala, dan sisir bagian rambut jenazah. Gunakan sabun mandi dan sampo agar jenazah tetap wangi dan menghilangkan bau yang keluar dari jenazah. Diperbolehkan menggunakan wewangian jika jenazah akibat kecelakaan atau sakit yang mengeluarkan bau tak sedap. Ulangi kembali hingga 3 kali dibersihkan sebelum dikafani. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih Alif Munawar. Setelah jenazah dimandikan, maka jenazah wajib dibungkus dengan kain kafan. Proses mengkafani jenazah wajib dilakukan dengan ketentuan syariat Islam. Bagian yang dibungkus meliputi seluruh jenazah anggota badan, termasuk bagian kepala. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah berwarna putih. Jumlah lapisan kain kafan diutamakan ganjil. Bagi jenazah laki-laki, tubuhnya dibungkus dengan 3 lapis kain kafan. Sedangkan bagian jenazah perempuan sebanyak 5 lapis. Kain kafan diberikan wewangian. Bahan kain kafan harus bagus tetapi tidak mewah dan boros dalam membelinya. Kain kafan diganti dengan pakaian jenazah pada kondisi syahid tanpa dibersihkan sama sekali. Pakaian hanya diganti ketika jenazah syahid dengan pakaian berbahan besi atau kulit. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan. Beberapa bagian tubuh jenazah dianjurkan untuk ditutupi dengan kafas. Pada bagian kafan diolesi kapur barus atau wangian lainnya. Selanjutnya, Siva. Berikut ini tata cara merawat jenazah dalam hal mengkafani untuk pria dan wanita. Bentangkan kain kafan. Ini pria 3 lapis dan wanita 5 lapis. Setiap lapisan boleh diberikan tambahan wangian, asal tidak mengandung alkohol. Khusus untuk jenazah wanita, siapkan kain sarung untuk menutupi bagian dada hingga lutut. Meletakkan jenazah di bagian tengah kain kafan. Tutupi kain kafan dari arah kiri ke kanan. Lakukan hingga semua lapisan kain kafan. Ikat kain kafan di lapisan pertama. Tidak perlu terlalu kencang hanya untuk memastikan jenazah terbungkus dengan baik. Pasalnya nanti saat penguburan, ikatan akan dilonggarkan bisa juga dilepaskan. Sholat jenazah. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, maka sudah siap untuk disolatkan. Pastikan setelah dimandikan dan disucikan, tidak ada lagi yang bukan mahram menyentuhnya. Jenazah harus dikembalikan dalam kondisi suci. Maka dari itu saat memandikan atau mengangkat jenazah dilakukan oleh sekufunya. Pengertian menyolatkan jenazah seperti halnya sholat pada umumnya, namun tidak ada ruku dan sujud. Bahkan biasanya hanya dilakukan oleh pria. Wanita memang diperbolehkan sholat, tapi biasanya hanya dilakukan oleh keluarganya saja. Sholat jenazah terdiri dari 4 kali takbir dengan bacaan berbeda, di mana ada 9 rukun dalam sholat jenazah. Saya kembalikan kepada Syifa. Baik, terima kasih Alif Munawar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Naufal. Untuk Muhammad Naufal dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. 9 rukun dalam sholat jenazah. Yang pertama, niat atau niat berbeda untuk jenazah pria atau wanita. Sholat
jenazah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, 4 kali takbir. Keempat, wajib mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang kelima, membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Yang keenam, membaca salawat pada takbir kedua. Yang ketujuh, berdoa untuk jenazah pada takbir ketiga. Yang kesembilan, salam. Next. Penguburan jenazah. Penguburan jenazah merupakan bagian akhir dari proses pengurusan jenazah. Hukum menguburkan jenazah menurut ijma ulama adalah fardu kifayah. Waktu penguburan jenazah dapat dilakukan kapan saja, tetapi hukum makruh diberikan pada penguburan di malam hari. Penguburan di malam hari hanya dilakukan dalam keadaan dilakukan kapan saja, tapi hukum makruh diberikan pada penguburan di malam hari. Penguburan di malam hari hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hukum makruh juga ditetapkan pada penguburan jenazah bersamaan dengan matahari terbit. Matahari berada di posisi puncaknya, dan ketika matahari terbenam, hukum atas ketiga waktu ini berubah menjadi mubah. Ketika dikhawatirkan untuk jenazah akan membusuk jika tidak segera dikuburkan. Berikut ini petunjuk tata cara mengurus jenazah saat dimakamkan. Gali lubang cukup dalam, minimal seperti orang berdiri, hingga melambai. Hal ini untuk memastikan jenazah terkubur dan tidak mengeluarkan bau tak sedap yang memancing hewan pemangsa bangkai jenazah. Biasanya lubang kubur ukuran 2 kali 1 meter, tapi sebaiknya sesuaikan dengan ukuran jenazah. Usahakan lebar 1 jengkal agar tidak terlalu sempit saat jenazah diturunkan dan dikuburkan. Turunkan bagian kepala terlebih dahulu. Setelah itu, pastikan jenazah terbujur dengan lurus dan menghadap kiblat. Miringkan jenazah ke arah kanan dan pastikan menghadap kiblat. Buka ikatan pada kain kafan, ini sunnah dilakukan. Bacakan doa minimal bismillah sebelum menutup jenazah dengan papan kayu. Tutup lubang dengan tanah hingga tertutupi seperti awal. Bacakan doa terlebih dahulu sebelum meninggalkan pemakaman. Baik, terima kasih sebelumnya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Naufal. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.